Good morning. Hai teman-temannya Velin. Aku kondisinya sekarang lagi tidak baik-baik saja. Aku lagi sakit amandel dan juga muka aku lagi jerawatan semua. Biasa muka aku tuh tantrum kalau misalnya habis pulang liburan, habis makan yang berlemak, yang bergula sedikit, ini ayam tetangga ya. Syukur dia ayam tetangga, coba ayam aku udah aku sakratul sendiri tuh ya. Kalau misalnya aku udah makan gula, udah makan yang berkarbohidrat dikit, pasti muka aku langsung merah-merah dan berjerawat. Sebenarnya ini beberapa tinggal bekas, tapi kalau di muka aku yang super sensitif, bekas itu kelihatan kayak jerawat tuh. Yang paling banyak di hidung sebenarnya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, jerawat itu bisa sembuh, nggak usah ambil pusing, nggak perlu dipikirin terlalu dalam. Yang penting kita masih sehat, masih bisa ngomong sama kamu, masih bisa bikin konten, masih bisa menghibur kalian. Jerawat gak masalah. Oke, hari ini itu rencananya bakal ada masak-masak juga, bikin roti 1000. Aku tuh udah kangen banget. Aku 2 minggu ya, 2 minggu gak ngonten roti 1000 tuh rasanya pengen banget ketemu gitu sama roti 1000. Ih, ayam ini loh. Oke, sabar Velin. Oke, baiklah, karena aku sudah kangen dan kalian pasti udah kangen karena banyak banget di konten aku, Kak bikin lagi roti 1000. Yuk, kita pagi-pagi ini bakal bikin roti 1000. Ada kepiting dibawa sama orang. Ini lagi Ama timbang. Berapa kilo Ama? 3,5 kilo, Pak. Kita lihat dulu isinya bagaimana kepitingnya. 1 kilonya 60.000 ya. 1 kilo 60.000. 3 kilo nih. Sudah menjadi kebiasaan kalau di sini itu pasar datang ke rumah seperti kali ini. Oh wow, besar juga. Besar teman-teman. Besar sekali. Akhirnya kita ambil kepiting ini pagi-pagi. Roti belum panggang, ada 3 di sana 1. Ama sudah bikin 7 pia. Ama bikin 7 pia. Siapa pesan Ama? Apa ruteng? Mau dibawa ke Ruteng. 7 pianya mau titip ke tokonya bibi aku di sana. Wah, mau bikin berapa ini? Sedikit kah? Bikin dulu 40. Sebentar sore baru bikin lagi, tambah lagi. Bikin 40, 50. Nanti sore tambah lagi. Bikin dulu pagi. Kan 10 biji satu kali kirim. Oh, 1 kali kirim ternyata 100 biji. Pia kacang atau 7 pia, ini bisa dibilang anak tiri di rumah kami. Bukannya kami nggak sayang sama pia kacang ini, tapi lebih ke arah kami sudah bosan makan pia ini seminggu sekali. Adik-adik di rumah juga kurang suka makan pia kacang. Menurut mereka rasanya monoton. Ya apa sih yang diharapkan dari pia dengan isian kacang hijau yang dimasak dengan minyak dan gula selain rasa manis dan gurih? Ingat ya, untuk jangan dibesar-besarkan aja. Maksud aku, kami itu makan pia kacang sudah bertahun-tahun dan itu bukan hal yang istimewa lagi. Jadi ingat dengan salah satu pepatah yang bilang, ketika kamu kaya, kamu akan terbiasa dengan semua kemewahannya. Sehingga kaya bukan sesuatu yang istimewa lagi. Aku setuju. Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi bisa dibilang dulu kami lebih ke arah kurang mampu. Dari kecil, aku kerja banting tulang untuk membantu papa dan mama berjualan tali rafia. Aku sendiri tidak punya mainan baru. Hampir semua mainan kami dikasih sama saudara alias bekas orang lain. Mama dan papa juga ogah ngasih kami mainan, bahkan di saat kami berulang tahun sekalipun. Seumur aku hidup, aku bekerja keras, berusaha agar bisa membeli barang-barang dengan uang sendiri, sehingga tidak perlu lagi meminta bantuan orang lain. Jujur, awal-awal memegang uang dan bisa belanja dari dompet sendiri, itu rasanya luar biasa menyenangkan. Tidak lagi bergantung pada pemberian dan belas kasihan keluarga. Malah hampir membuat aku hedon dan boros.
Bisa dibilang uang gaji selalu habis untuk menuruti nafsu belanja yang tidak ada habisnya. Lambat laun belanja pakai uang sendiri bukan hal yang istimewa lagi. Makin kesini makin capek punya banyak barang di kamar. Setiap sudut ruangan ada pakaian, parfum, kosmetik. Mau dibersihkan setiap hari pun rasanya kamar itu tetap sesak dan kumuh. Sehingga apa yang tadinya menjadi mimpiku untuk belanja pakai uang sendiri justru malah bumerang untuk merusak mentalku yang hedon. Itu kenapa kalau kalian melihat orang-orang yang punya uang itu kebanyakan pamer, hedon, dan seperti OKB. Tapi itu tolong dimaklumi ya teman-teman. Jadi kaya itu susah, apalagi kalau kalian berawal dari yang bukan apa-apa. Dan wajar kalau mereka bertindak seperti OKB. Karena mereka memang orang kaya baru. Lambat laun sifat itu akan pergi dengan sendirinya. Hal yang awalnya luar biasa akan sangat biasa saja. Maka kalau hidup diibaratkan perjalanan dan kamu lahir di kecepatan 50 km per jam, maka yang membuat jantungmu berdebar, adrenalin meningkat, hidup terasa lebih bersemangat, itu adalah prosesmu dari 50 km per jam menuju ke kecepatan 150 km per jam. Orang yang sudah lahir dengan kecepatan 150 km per jam tidak akan tahu rasanya bergerak cepat. Karena mereka sudah terbiasa lahir dengan kecepatan yang begitu cepat. Hidupnya monoton. Beli tas seharga 10 juta terasa pergi ke matahari. Beli tas harga 100 ribuan. Tapi intinya di sini nikmati perjalananmu. Dari miskin ke kaya, karena di sanalah kesenangan dimulai. Jadi pagi ini kita masukin ke dalam oven itu adalah pia, setelah itu baru roti. Ini kita lagi buru-buru banget karena rotinya sudah mulai udah mulai mengembang. Karena roti-roti ini nggak boleh overproof ya, nggak boleh terlalu mengembang, nanti jadinya jelek dan rotinya hasilnya berongga banget. Jadi kita cepet-cepet, kita akhirnya jadi cuma 3 lengser, 1 lengser besar dan 2 lengser kecil seperti ini. Lalu lanjut nanti lengsernya akan dipakai untuk panggang roti. Pia kacang. Masaknya ribet, apalagi kalau pakai oven tangkring yang suhu panasnya tidak bisa diatur, alias suka-suka kompor sama ovennya. Kami sendiri tidak pernah pakai termometer untuk mengukur suhu oven. Jadi kalau kalian tanya, berapa sih kak suhu untuk memanggang, berapa derajat gitu. Kami jujur kesulitan menjawab, karena selama ini cukup pakai perasaan aja. Selain itu, karakteristik pia ini gampang gosong, terutama bagian kulit bawah yang cenderung lebih tipis. Karena ketika dibentuk, kulit pia sengaja ditipiskan bagian bawahnya agar bisa flat. Dan pas dimakan gak kayak sandwich tebel di atas dan di bawah. Gak hanya proses memanggang yang ribet, tapi proses pendinginannya butuh waktu 4 jam di suhu ruang. Sangat tidak dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer agar mempercepat proses pendinginan. Selain bisa merusak kulkas karena suhu panas bertabrakan dengan suhu dingin, pia tidak akan mengembang dengan sempurna. Jadi karena roti harus masuk duluan, terpaksa sekali pianya harus ditunda, delay. Jadi kita bisa masak roti duluan, lengsernya juga terbatas. Jadi sekarang kita mau pakai lengser ini untuk bikin roti. Ada cerita kurang menyenangkan tentang roti 1000 ini dan aku minta pendapat kalian. Di desa kami yang berjualan roti 1000 seperti Ama cuma 2, yaitu Ama dan anak mantunya alias paman aku punya istri. Sudah hampir setengah tahun kami berjualan roti 1000 pakai isi yang berbeda-beda. Ada coklat, stroberi, nanas, dan blueberry agar variatif dan gak bosan yang makan. Lalu masalahnya di mana, Velin?
Jadi beberapa hari belakangan ini roti kami tidak pernah habis. Yang biasanya 100 roti bisa laku terjual dalam sehari maksimal 2 hari, sekarang 100 roti bisa terjual sampai 4 hari. Padahal kalau kalian tahu usaha rumahan kami, aku tidak pernah mau menaruh roti lebih dari 2 hari di toko. Karena kualitasnya menurun alias kurang fresh. Memang tidak basi, jamur, atau rusak. Tapi kami tidak mau mengambil resiko. Jadi biasanya roti yang sudah 2 hari tidak laku kami pulangkan dan dibuat pakan ternak. Tapi kejadian aneh terjadi ketika di hari kedua pemilik toko itu tempat kami menaruh roti menelpon Ama dan bilang untuk jangan membuat roti dengan alasan beliau akan tutup toko 2 hari. Ya sesuai mandat, aku dan Ama tidak membuat roti 2 hari. Sampai di hari Jumat, adik aku tuh suka beli roti kami di toko yang bersangkutan. Selain untuk support, juga sebagai quality control dadakan gitulah. Ketika dia datang ke toko dan membeli roti, adik itu pulang dengan kabar kurang baik. Katanya roti Ama kering dan banyak semut. Spontan Ama menelpon pemilik toko dan menanyakan roti kering yang bersemut dimaksud sama adik aku. Maksud Ama itu, kalau memang roti tidak laku terjual, ya dikembalikan saja. Jangan terus dijual sampai hampir seminggu. Tapi, menurut pemilik toko, rotinya masih baik kok. Pembeli tidak ada yang komplain dengan kualitas roti. Di detik itu juga, Jamal ditugaskan membawa pulang semua roti dari toko dan coba kami inspeksi. Memang benar, ada beberapa roti yang keras dan semut, dan beberapa masih benar-benar baik. Tapi di pagi itu kami membuka semua sisa 30 roti yang tidak laku terjual dan dimasukkan ke dalam ember pakan ternak, alias tidak kami jual kembali. Beberapa menit setelahnya ada ibu di pasar yang datang ke rumah dan komplain ke Ama tentang roti selai yang dia beli itu sudah asam dan buat sakit perut. Di situ Ama berusaha menjelaskan kalau ada kesalahpahaman antara pemilik toko dan kami. Tapi di satu sisi pemilik toko tidak mau disalahkan. Karena menurutnya roti masih bagus dan kalau memang kami mau mengambil roti di toko ya ambil aja. Tidak pernah dipaksa untuk menjual roti. Ya kan, yang membingungkan adalah beliau bilang dia mau menutup toko 2 hari karena mau pergi. Dan di sana tidak ada kalimat bahwa banyak roti belum laku terjual. Jadi kami mengira roti sudah habis, tapi ternyata kan masih ada. Kesimpulannya di sini aku bertanggung jawab terhadap ibu yang datang ke rumah dengan menawarkan membelikan obat di apotek. Tapi si ibu menolak, katanya dia hanya ingin memberikan kabar kalau roti kami sudah tidak layak dijual. Aku dan Ama bersyukur ibu tersebut datang ke rumah dan mengabari kami. Terutama untuk adik aku ya, yang sigap pulang demi mengabari setelah tahu bahwa roti 1000 sudah tidak layak jual. Hubungan kami masih sangat baik dengan pemilik toko meskipun ada salah paham. Tapi kami tidak pernah memasukkan itu dalam hati. Maklum karena pemilik toko juga sudah tua. Mungkin beliau lupa mengabari kami dan Ama pun tidak bertanya tentang rotinya di toko. Jadi bisa dibilang salah kedua belah pihak. Berita ini cukup heboh di keluarga karena sudah pasti paman-paman aku tidak terima dengan ibu-ibu yang datang ke rumah. Menurut mereka ini salah mutlak pemilik toko yang infonya setengah-setengah. Jadi menurut kalian bagaimana? Ini salah siapa? Komen di bawah ya. Karena kasus roti 1000 penjualannya mulai menurun, jadi sekarang kami hanya mengirim sekitar 70 buah roti ke toko agar lebih cepat habis dan meminimalisir ditaruh terlalu lama di sana. Lalu, apa alasan roti 1000 sudah tidak laku lagi di toko?
Kalau menurut pengamatan kami, karena roti dari kota varian rasanya lebih variatif. Ada tiramisu, keju, dan banyak rasa lain yang tidak bisa kami buat karena keterbatasan bahan. Dan yang bikin sedih, roti dari kota mereka sangat bersaing dengan roti 1000 UMKM seperti kami. Saking kompetitifnya, harga mereka pun juga 1000. Aku nggak terlalu suka rasa coklat, tapi aku tuh kangen banget sama roti 1000, apalagi yang rasanya coklat. Karena kayak nostalgia gitu ya. Habis liburan, makan ini lagi, itu rasanya comforting, nyaman gitu. Mengambil pijama Honda dong. Karena aku lagi program diet, aku minta Ama buat masakin ikan bakar. Sebenarnya ikannya ini sudah dibakar kemarin ya, cuma nggak jadi dibakar utuh karena memang tamu yang ingin datang tidak jadi datang tiba-tiba, jadi hanya dipanggang satu sisi aja, tapi ini masih mentah sisi yang lain biar aku bisa makan. Karena aku lagi diet dan netizen bilang kalau misalnya lagi diet itu sebenarnya nggak boleh makan minyak, jadi aku berusaha manggang ikan ini aja buat dimakan. Aku nggak mau ya, nanti kalian pada bilang, Kak Velin bilangnya diet, tapi Ama kok bilangnya nggak diet. Kali ini beneran diet kok, karena waktu liburan aku tuh naik sampai 5 kg, hampir ke 60 kilo. Sebenarnya aku nggak stres, karena aku tahu perubahan badan itu wajar teman-teman. Namanya juga liburan, pasti ada yang dikorbankan dan apa yang didapatkan. Ketika liburan, aku memang sudah mempersiapkan diri bahwa aku akan naik berat badan. Jadi dari awal aku nggak perlu stres. Aku tipe orang yang paling tidak mau overthinking atau berpikir berlebihan tentang sesuatu yang bisa diubah. Contohnya berat badan. Aku tahu aku overweight dan aku tahu berat badanku tidak ideal. Tapi aku nggak pusing. Yang penting aku bisa diet. Dan yang terpenting ketika berlibur, aku senang dan bahagia. Begitu juga dengan wajahku yang lagi hancur, aku pun nggak ambil pusing. Karena aku tahu aku bisa beli skincare, aku bisa perawatan nanti, aku bisa mengatur pola makan kembali. Seperti hari ini, Ama suportif sekali. Dia memasakkan masakan yang memang khusus diet. Karena kalian tahu, Ama aku itu pecinta santan. Hampir semua masakan dia mengandung santan. Tapi karena melihat wajah aku dan melihat aku yang menggendut, Ama memutuskan untuk tidak memasak santan beberapa hari ini. Yap, dia masak yang namanya sayur manisa. Ini semacam labu ya. Aku nggak tahu kalian manggilnya apa. Kalau di kami namanya labu Jepang. Masaknya gampang, tinggal tumis cincangan bawang putih, lalu tambahkan 1 butir telur putih dan juga kuningnya. Oseng-oseng sampai kayak orak-arik aja. Lalu bisa tambahkan sayurnya alias labu atau manisanya. Nah, di sini karena kami maunya itu kayak ala-ala tumis tapi berkuah, agar ada kuahnya waktu dimakan gak seret, kami tambahkan air cukup banyak. Tapi kalau misalnya kalian ingin dibuat seperti cah kangkung, airnya bisa ditambahkan sedikit. Tidak perlu dimasak lama-lama, pokoknya sampai air mendidih. Lalu bisa tambahkan bumbu-bumbu dapurnya, ada garam, bumbu penyedap kayak masako, dan juga gula sedikit. Cuma karena lagi diet gula, aku nggak nambahin gula di sini. Tapi biasanya Ama nambahin sedikit gula, jadi rasanya balance. Di sini aku cuma masak aja, oseng-oseng sebentar dan jadi deh. Udah gini aja. Oh iya, buat kalian yang nanya, Kak, itu mangkoknya kenapa hitam gitu, Kak? Karena pakai air asam. Ama aku kan hobi masak kuah asam, jadi hitam. Baiklah, kita akan memulai diet hari pertama setelah pulang dari liburan ini. Rencananya sih emang aku mau semacam diet keto gitu ya. Jadi mengurangi makan karbohidrat kayak nasi, gula, dan juga minyak. Karena muka aku kelihatan banget hasilnya. Muka aku hancur karena makan minyak, kebanyakan gula, kebanyakan makan kacang. Ikan ini dipanggang tanpa minyak, dipanggang polos. Ikan apa ini, Amai? Ya, kita tidak tahu nama ikannya apa, tapi inilah ikannya.
Sambal yang kudu banget dibuat ini tuh sambal tomat pakai bawang merah dan pakai cabai aja sih. Ini gampang-gampang aja sih supaya rasa ikannya nggak monoton ya. Ini enak, seger, gampang buatnya, dan pastinya cocok sama ikan bakar. Jadi ini adalah makan siang diet aku di hari pertama ini. Karena di beberapa vlog kemarin itu aku sempat ngomong kalau aku tuh lagi diet, dan ama aku tiba-tiba bilang, "Velin gak diet, dia bohong," gitu kan. Kalian tidak percaya kalau aku diet. Jadi ini aku tunjukin nih kalau aku beneran makan makanan diet aku. Buat siang ya. Kalau sore nggak tahu lagi. Jadi sore ini kita mau bikin bubur witi. Bahasa Bimanya witi, tapi kita nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jangan bilang ini biji selasih ya. Kalian yang pada sok ngide ngomong ini selasih, ini bukan biji selasih, ini biji witi namanya. Kata ama aku kalau kita makan bubur witi atau biji witi ini bisa dibilang sultan. Karena di sini itu biji witi sudah mulai langka. Oke, pertama biji witi harus dicuci kayak beras sampai airnya itu bening. Karena biji witi ini dicuci tidak bersih ya dari petani. Jadi kita harus cuci sampai airnya bening kayak cuci beras. Di dalam resep ini butuh 2 kompor dan ada alasannya. Karena 2 sumbu berbeda untuk 2 panci berbeda. Di panci pertama atau wajan pertama lah, kalian bisa taruh biji witi dan juga air. Rasionya 1:2, biji witinya 1 dan airnya 2. Lanjut, di dalam panci kedua atau kayak wadah kecil seperti di dalam video, itu masak air bersamaan dengan gula merah. Gula merah di desa kami bentuknya kayak batu bata, jadi jangan kaget dan jangan mikir ini batu bata. Tapi bentuk apa aja bebas, yang penting gula merah. Di sini gula merahnya harus dilarutkan sampai benar-benar larut. Selagi itu kita ngecek biji witinya seperti apa dan kita aduk sesekali supaya nggak gosong sih. Nah, ini untuk gula merahnya dimasak sampai mendidih dan semuanya cair. Lalu jangan lupa sesekali ngecek biji witinya. Di sini aku harus ganti kompor karena kompor sebelah kiri itu apinya kurang besar. Kami butuh api yang besar agar biji witi cepat matang. Kalau sudah masak, biji witi itu bentuknya kayak oatmeal. Dia semacam kayak apa ya, lembek-lembek gitu dan agak kental. Kalau dirasa air sudah menyurut, bisa masukkan saringan gula merah. Harus disaring ya, apalagi kalau gula merah kalian belinya seperti kami yang bukan difilter dengan baik. Takutnya nanti ada kayak biji-biji gerigi-gerigi gitu. Tambahkan garam sedikit biar rasanya lebih gurih. Di sini boleh kalian tambahkan daun suji atau daun pandan, tapi karena kami menganggap daun pandan itu hanya mitos, jadi nggak kami tambahkan. Langkah terakhir dan menurut aku paling penting yaitu tambahkan santan sedikit demi sedikit agar rasanya nggak dominan santan, takutnya enek ya. Di sini pakai santan kemasan aja yang kental, nggak perlu beli santan parut ya. Kita pakai santan kemasan juga di sini biar hasilnya cepat dan instan. Aduk-aduk rata sampai mendidih lalu bisa matikan apinya. Karena kalau sudah mendidih jangan dimasak terlalu lama, takutnya nanti biji witi atau bubur ini makin kental dan jadinya padat nggak enak. Oke, ini langsung aja dihidangkan karena aku buru-buru pengen tahu rasanya seperti apa. Jujur aku tidak pernah makan biji witi ini, tapi ama aku berhasil menjual biji witi ini ke aku dengan bilang enak banget rasanya. Kita coba makan bubur witi ya. Sebenarnya ini dimakannya enak-enak kalau lagi kondisinya dingin, alias pakai es batu atau dimakan pas buburnya sendiri udah dingin. Cuma ini lagi panas-panas, berhubung ini sore, mau coba nih. Teksturnya sendiri buburnya tuh halus banget, kayak biji-biji tapi lebih halus. Manisnya pas, gurih dari atas santannya. Sore-sore kayaknya paling enak nyemil itu yang anget-anget gitu ya, temenin kopi, teh. Ini sih enak sih. Burung perkutuk terkukur, burung terkukur hilang. Ya Tuhan, kenapa ini ama terlepas kah? Jangan-jangan ada yang kasih lepas burung terkukur kita hilang teman-teman. Ya Tuhan, dia lepas dari sini.
Burungnya kita curi susah payah hilang apa? Kita cuci setengah mati tuh burung. Sudah dicuri, hilang lagi dia. Memang bukan rezeki kita berarti. Oke lah teman-teman, terima kasih udah mengikuti kegiatan kami hari ini. Terima kasih udah mengubur kerinduan aku masak lagi di dapur. Dan terima kasih kalian udah ngeliatin segala macam perkebunan kita yang telah kita tinggal selama 2 minggu. Dan ternyata burung terkukur itu hilang, biarlah. Terima kasih banyak, jangan lupa kalau kalian suka buat like dan juga subscribe video ini. Dan yang paling penting adalah sebenarnya get well soon buat Velin ya. Biar Velin cepet sembuh, biar kontennya lebih banyak. Ini ayam dari pagi ya, tolong minta maaf nih. Ini ayam dari pagi nih. Biar Velin bisa kembali lagi beraktivitas dan bikin konten yang banyak buat kalian. So, terima kasih. Jangan lupa, ini udah maghrib juga ya. Jadi jangan lupa besok mampir lagi karena anggap aja rumah sendiri. Bye-bye.